Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Materinya adalah fikih klasik dan fikih kontemporer. Oke, dimulai dari fikih klasik. Fikih sendiri adalah sebuah pemahaman yang kemudian dikaitkan dengan klasik, maka klasik di sini punya spesifikasi yang lebih lanjut, yaitu dari masa Nabi kemudian sampai masa keemasan, gitu ya. Nah, pertama ini adalah pada masa Nabi. Jadi perkembangan fikih yang dimaksud di sini dalam fikih klasik itu melewati 4 fase utama. Nah, sekarang masa Nabi itu dimulai dengan Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul terakhir 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Dan masa ini dianggap sebagai masa yang terpenting atau urgent dalam sejarah perkembangan fikih, karena disinilah awal mula, yaitu adalah era wahyu ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ciri menonjol pada fase ini adalah hukum tidak diwahyukan sekaligus, melainkan bertahap selama 23 tahun dan mulai terbentuk secara perlahan. Oke, beberapa contohnya adalah tentang kewajiban sholat yang awalnya itu tidak langsung berjumlah 5 waktu, tetapi dimulai dengan pagi dan sore. Kemudian tentang kewajiban membayar zakat yang awalnya itu tidak ditentukan kadarnya. Nah, kemudian lambat laun ada tambahan ziyadah atau ketentuan lanjutannya. Itu tentang bidang ibadah ya, sholat, kemudian zakat. Nah, pada bidang hudud contohnya tentang pidana ya, dalam bab jinayah yaitu meminum khamar, itu juga tidak sekaligus hukum tentang meminum khamar diturunkan yaitu haram, tetapi juga secara tadarruj atau bertahap melalui 3 tahapan. Yang pertama, dikenalkan kepada masyarakat yang meminta fatwa ya, atau bertanya kepada Nabi bahwa khamar itu ada manfaatnya juga ada madharatnya. Nah, kemudian ada ayat turun lagi karena berkenaan dengan salah satu ya imam sholat yang sebelumnya meminum khamar, kemudian dia ditunjuk sebagai imam, ternyata ketika dalam keadaan sholat lupa dengan bacaannya gitu. Nah, sehingga ada anjuran untuk tidak mendekati sholat ketika setelah meminum khamar. Nah, baru yang ketiga adalah khamar itu dilarang, itu berdampingan dengan maisir, judi dan lain sebagainya gitu. Nah, ijtihad ya, pada periode ini masih dianggap sebagai bagian dari wahyu ya, karena itu diturunkan ya melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi. Jadi kapanpun Nabi menjalankan penilaiannya sendiri, Allah akan menegaskan atau membimbingnya ke sesuatu yang lebih baik. Jadi kemudian hukum Islam itu juga pada masa ini bergantung pada 2 bentuk wahyu ketuhanan, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi sumber hukum Islam pada masa Nabi di sini adalah 2, yang utama Al-Quran dan As-Sunnah, dari perkataan, perbuatan dan juga ketetapan Nabi. Kemudian yang selanjutnya adalah masa Khulafaur Rasyidin, dari masa Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib. Zaman ini dimulai setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah dan berlangsung kurang lebih 30 tahun hingga 40 Hijriah.
Selama era ini, sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan juga ijma. Ya, ijma konsensus ulama, kesepakatan para ulama, dan juga terakhir adalah ijtihad. Nah, di sini ijtihadnya adalah berupa ijtihad fardi atau pendapat pribadi dari masing-masing khalifah. Nah, selama era ini, dua sumber baru hukum ya, yaitu ijma dan juga ijtihad, secara alamiah berkembang. Nah, kenapa bisa berkembang? Karena ternyata setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW itu juga berkembang atau ada beragam permasalahan yang muncul, sedangkan itu tidak ada dalam Al-Quran secara spesifik ataupun dalam Al-Hadits, sehingga tadi ada dua sumber lanjutan, yaitu ijma dan juga ijtihad ya. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan umat Islam, para sahabat menemui permasalahan yang tidak mereka dapatkan pada era Nabi, dan untuk menemukan hukum itu ya adalah sebuah keniscayaan. Jadi tetap harus ditentukan hukumnya menjadi nanti sebuah putusan hukum oleh hakim itu atau fatwa. Nah, berdasarkan tadi pendapat ya atau ijtihad fardinya khalifah ataupun dari ijma para ulama, konsensus ulama. Itu. Selama periode ini Al-Quran disusun menjadi satu dan salinannya kemudian dikirim ke seluruh dunia muslim yang telah berkembang jauh di luar jazirah Arab. Hadis Nabi masih belum secara resmi dikodifikasi, dibukukan dan disusun pada saat ini. Jadi perkembangannya adalah dalam bentuk ijtihadnya para khalifah itu berdasarkan ar-ra'yu, pendapat tadi ya. Nah, pendapat itu bentuk spesifiknya atau detailnya adalah melalui kias, analogi ya, antara perkara, permasalahan dan jawaban yang sudah ada dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, dianalogikan dengan permasalahan yang baru dengan tentunya ya syarat-syarat ketentuan yang sudah meliputi dari kias, seperti ada al-aslu, ada al-far'u, ada al-hukmu, dan juga ada ilahnya. Nah, kemudian bentuk yang lainnya adalah maslahah mursalah atau kemaslahatan umum. Dan yang kemudian ketiga adalah satut dari'ah. Satut dari'ah itu adalah salah satu metodologi hukum dalam menentukan pencegahan ya, pencegahan sebelum terjadinya sesuatu. Seperti contohnya tidak diperbolehkannya dua orang berdiam secara sembunyi-sembunyi ataupun namanya khalwat. Nah, itu untuk apa? Untuk menghindari, untuk mencegah adanya tindakan perzinahan. Nah, itu adalah bentuk metodologi, yaitu sadud dari'ah. Seperti itu contohnya. Kemudian masa yang ketiga adalah masa tabi'in, dan era ini dimulai setelah masa Khulafaur Rasyidin sekitar tahun 41 Hijriah dan berlangsung hingga awal abad kedua Hijriah, tepatnya sebelum jatuhnya dinasti Umayyah. Nah, metodologi era ini mirip dengan era sebelumnya, yaitu pertama-tama mereka akan melihat Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan juga terakhir kias. Jadi masih sama ya. Dan perkembangan tidak dapat dipungkiri, masyarakat muslim semakin maju dan banyak persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membutuhkan putusan hukum oleh hakim. Dengan pertumbuhan dan ekspansi tanah Islam, ada kebutuhan bagi individu untuk pergi ke tempat-tempat baru untuk mengajari orang-orang agama baru mereka. Tuh. Jadi masih sama pada masa tabi'in itu tentang metodologi hukumnya sama ya, dari awal juga sampai akhir itu tetap pertama berpegang pada Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Tambahannya pada masa Khulafaur Rasyidin dan juga masa tabi'in itu ada tadi metodologi hukum ar-ra'yu, yaitu
seperti ijma dan juga qiyas ataupun ada ijtihad fardinya. Tetap ya tidak dapat dipungkiri bahwa manusia hidup selalu ada masalah yang meliputi, itu berkenaan dengan masalah personal pribadi, ya, hablum minan nas antara manusia satu dengan yang lainnya, atau hablum minallah, ya, hubungannya dengan Tuhan. Maka dari itu tetap membutuhkan namanya ijtihad, ya, baik itu fardi maupun jama'i, ijtihad secara individu maupun bersama-sama. Perkembangan fikih dan perundang-undangan serta perluasannya, ekspansinya selama ini dikaitkan dengan 3 faktor. Nah, ini pada masa daripada tabi'in ya. Pertama, meluasnya ruang lingkup dan penerapan fikih serta meningkatnya ketidaksepakatan. Kemudian yang kedua, ruang lingkup fikih berkembang terjadi peristiwa, keadaan baru tergantung pada waktu dan tempat. Jadi al-ahkam itu bitaghayyuril azminah, amkinah, dan wal ahwal. Jadi perubahan hukum itu tergantung ya dengan perubahan di mana ada zamannya, tempatnya, dan juga keadaannya. Kemudian yang kedua adalah penyebaran narasi hadis. Peningkatan narasi hadis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap fikih. Narasi lebih sering digunakan untuk mendapatkan dan juga menetapkan putusan. Nah, kemudian yang ketiga adalah munculnya kaum tradisionalis ahlul hadith dan juga ada kaum rasionalis ahlul ra'yi. Yang mana satu menggunakan dasar ahlul hadis, kemudian yang kedua ra'yu dengan pendapatnya. Nah, kemudian masa yang keempat adalah masa kodifikasi atau era Imam Madhab. Era ini dimulai pada awal abad kedua Hijriah dan berlangsung hingga sekitar pertengahan abad keempat Hijriah. Selama periode ini, fikih sebagai suatu disiplin ilmu mengalami pertumbuhan dan pemurnian yang meluas secara signifikan. Fikih berkembang menjadi disiplin ilmu yang independen. Ini adalah era ahli hukum, para mujtahid besar yang meletakkan dasar madhab pemikiran mereka masing-masing. Studi fikih dan hadis dikodifikasi dan menjadi disiplin ilmu yang diajarkan dan dipelajari. Buku disusun dan ditulis karena semua kemajuan di bidang studi Islam inilah zaman ini dikenal dengan zaman keemasan fikih atau era kodifikasi. Jadi masa kodifikasi di sini ya pada masa dinasti Abbasiyah juga ya di dalamnya. Nah, fikih berkembang menjadi disiplin ilmu yang independen. Artinya apa? Meluas, tidak hanya sebagai bentuk dalam pendapat, ya sekedar kemudian ijtihad fardinya, tapi sudah dalam bentuk perluasan, yaitu kitab-kitab atau kutubut turoth, ya, kitab-kitab kuning, dan juga ada namanya era madhab. Jadi mulai madhab Hanafi, kemudian Hambali, Maliki, dan juga madhab Syafi'i, di mana kemudian di situ lahir kitab-kitab daripada contohnya Imam Asy-Syafi'i, ya, dari karya dan juga kemudian disusul dengan penganut dari mazhab Syafi'i yang mempelajarinya, yang kemudian di situ terdapat murid-murid yang mengembangkannya, sehingga sebenarnya tidak hanya pada bentuk hukum saja atau fikih saja yang dikodifikasi, tetapi juga dalam bidang lainnya disiplin ilmu pun di sini menjadi era keemasan. Itu. Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang kedua adalah tentang fikih kontemporer. Oke, dimulai dengan istilah fikih kontemporer. Menurut Mizar Aulia, ini salah satu peneliti yang dia membahas tentang fikih kontemporer. Fikih kontemporer merupakan sebuah kajian hukum fikih yang mengacu pada perkembangan pandangan fikih dewasa ini. Jadi tidak hanya berkenaan dengan situasi kondisi, tetapi juga melihat perkembangan modernisasi saat ini.
hukum yang ada dalam fikih kontemporer merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid. Dan itu tetap sama, yaitu berlandaskan nas Al-Quran dan juga Al-Hadits. Usaha mujtahid dalam mencurahkan kemampuannya dalam menemukan, menggali dan juga menentukan suatu hukum itu menggunakan metodologi hukum Islam, sama pada zaman Khulafaur Rasyidin dan juga pada masa tabi'in dan sebagainya, menggunakan kias, kemudian maslahah mursalah, uruf yang saya sebutkan tadi, sadud dari'ah itu juga digunakan, bahkan istishab. Nah, kemudian ijtihad kontemporer ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kemasyarakatan pada tempat tersebut. Jadi tetap melihat budaya yang ada, kemudian keberagaman masyarakat yang ada di situ. Nah, sehingga fikih kontemporer ini menghasilkan kemaslahatan yang lebih komprehensif, lebih meluas, tidak hanya bersifat individual namun juga secara global. Kemudian di sini fikih kontemporer itu berhubungan dengan masailul fiqhiyah. Istilah fikih kontemporer tidak dapat dipisahkan dari kajian masailul fiqhiyah. Jadi ini istilah bahasa Indonesianya fikih kontemporer, kemudian diarabkan itu menjadi masailul fiqhiyah. Apa itu masailul fiqhiyah di sini? Suatu upaya mencari persoalan-persoalan fikih yang muncul sebagai akibat dari setiap perkembangan zaman di era modern untuk diistimbatkan hukumnya dan sama mengacu pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi fikih kontemporer ataupun masailul fiqhiyah adalah permasalahan-permasalahan modern yang belum ditemukan pada periode fikih klasik. Nah, apa aja nih? Kita lanjutkan ya. Ruang lingkup pembahasan masailul fiqhiyah. Yang pertama, aspek keluarga, al-ahwal asy-syakhsiyah, seputar pembagian warisan, akad nikah via telepon, nikah hamil, keluarga berencana atau KB, kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah aspek ekonomi, seputar persoalan riba dan pengelolaan modern zakat, seperti sistem bunga bank atau interest, zakat al-mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat perusahaan, zakat produktif dan konsumtif, asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah aspek pidana, seputar penerapan qisas, hudud, dan ta'zir kaitannya dengan HAM atau hak asasi manusia. Kemudian hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan lain sebagainya. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek medis, seputar pencakokan organ tubuh, donor darah, bedah mayat, alat-alat kontrasepsi, eutanasia, infertilitas dan fertilitas, bayi tabung, bank sperma, bank air susu, dan lain sebagainya. Yang kelima, aspek politik, seputar tentang negara Islam, proses pemilu, loyalitas kepada penguasa, periodisasi kepemimpinan, dan lain sebagainya. Yang keenam, aspek ibadah, seputar tabungan haji, tayamum selain tanah, ibadah kurban dengan uang, menahan haid untuk ibadah haji, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, seperti aspek perawatan tubuh, seputar pedikur, manikur, mandi spa atau sauna, dan lain sebagainya. Ruang lingkup yang ada tadi itu mengindikasikan bahwa ternyata fikih dapat menyentuh seluruh persoalan kompleks kehidupan manusia. Jadi tidak hanya fikih itu sekedar ilmu teoritis saja, namun itu sebagai kajian yang dapat diaplikasikan langsung dalam kehidupan nyata. Seperti tadi ada KB, kemudian KDRT, penerapan hukum Islam dan juga kaitannya dengan hak asasi manusia, hukum Islam dalam sistem hukum nasional, kemudian periodisasi pemerintahan, kemudian juga tentang sistem bunga bank, kemudian dan sebagainya. Yang ada di mana ada permasalahan tersebut itu di era modern dan belum ada di era fikih klasik. Kerangka pikir dalam perumusan metodologi masailul fiqhiyah. Kajian komprehensif, objektif, dan ilmiah terhadap kebudayaan Islam
baik yang bersifat tradisionalisme maupun modernisme ditinjau dari berbagai aspek. Kemudian yang kedua, reinterpretasi Islam harus sesuai dengan maksud syara atau sesuai dengan nas Al-Quran dan Al-Hadits. Adanya pertimbangan matang terhadap persoalan kekinian ketika menginterpretasikan Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadits. Kerangka pikir tersebut sangat memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak ahli dalam disiplin ilmu yang berbeda untuk mencari penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus yang muncul. Misalnya, fenomena menyangkut persoalan medis, maka di situ ada keterlibatan dengan para medis. Oke, sekarang ya kita lihat perbedaan antara fikih klasik dan fikih kontemporer itu dilihat dari 6 bidang. Yang pertama, sejarah fikih klasik datang lebih awal. Fikih kontemporer datang belakangan. Masanya adalah fikih klasik dari kenabian sampai masa madhab. Sedangkan kontemporer adalah abad modern. Kemudian materinya fikih klasik sebagaimana dulu bidang hukum Islam yang pernah saya sebutkan, ya ibadah, muamalah, munakahat, mawarid, hudud, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan fikih kontemporer itu melengkapi, menambahkan yang ada dalam materi fikih klasik, sedangkan itu tidak ada permasalahannya di era fikih klasik. Kemudian bidang gerak, fikih klasik stagnan dan juga stabil. Sedangkan fikih kontemporer geraknya adalah progresif. Kemudian dari segi pengaruh, fikih klasik di sini dengan pengaruh dari madhab. Dan juga kalau fikih kontemporer itu bersifat mandiri dan juga ada dengan tarjih atau dengan penguatan. Kemudian bidang ijtihadnya adalah fikih klasik ini berupa ijma dan juga fatwa. Sedangkan fikih kontemporer idealnya ijtihad jama'i, namun cenderung ada ijtihad fardhi atau dari gagasan masing-masing ulama, ahli ilmu, ahli hukum, ya salah satunya. Fikih kontemporer di sini telah berkembang pada pembidangan fikih-fikih kasuistik. Jadi dia melihat dari segi kasus yang ada. Seperti tadi ada juga ya fikih lingkungan, melihat ya fikhul bi'ah, fikih air, ya fikih sungai seperti ya di sini di Banjarmasin. Kemudian fikih tata kelola, fikih bencana, fikih siasah, fikih lalu lintas dan lain sebagainya. Kemudian bentuk produk fikih kontemporer itu cenderung ya ada ijtihad fardinya, mandiri dan juga tanpa dukungan penganut madhab tertentu. Kemudian dari bentuk di atas, bentuk produk fikih kontemporer di atas, maka dilihat dari segi sosialisasi, penyebaran, dan aplikasinya itu terlihat hanya gagasan. Nah, sedangkan fikih klasik, pembelajarannya berdasarkan kitab-kitab kuning atau kutubut Taurat yang kemudian dicetak banyak dan juga dipelajari para penganut madhabnya. Anak-anak, sekian daripada pembahasan pada pertemuan hari ini. Berikut Ibu juga sampaikan referensi dari pembahasan tentang fikih klasik dan juga fikih kontemporer. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, saya persilakan. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.